dosen juga. Hari ini, mahasiswa dari kampus-kampus perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia bergerak melakukan aksi bela Palestina dan kutuk Israel. Tak kurang dari 172 perguruan tinggi Muhammadiyah di Jakarta, Yogyakarta, Malang, Makassar, Sidoarjo, dan kota-kota lain di Indonesia secara serentak menyuarakan solidaritasnya pada nasib bangsa Palestina. Secara maraton ya dalam beberapa hari terakhir, alhamdulillah hari ini aksi untuk bela Palestina dan kutuk Israel itu bisa terlaksana dengan baik. Saya belum mendapat laporan dari daerah-daerah yang lain tentunya, dan insya Allah aksi ini adalah aksi damai dan tidak merusak, karena target kita adalah jelas di Palestina dan Israel. Maka tentu aksi ini adalah bagian dari langkah nyata kita yang berada di Indonesia yang tidak mungkin hadir di Palestina untuk membela secara fisik. Kita hanya bisa melakukan dengan cara-cara seperti ini. Aksi dari kampus-kampus di Indonesia ini seakan menyambut seruan aksi serupa yang sebelumnya muncul dari kampus-kampus terkemuka di Amerika Serikat dan Inggris. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk membahas aksi kampus-kampus perguruan tinggi Muhammadiyah yang hari ini serentak menggelar aksi bela Palestina, kita sudah terhubung dengan Profesor Makmun Burot selaku Sekretaris Umum Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Oke. Sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Prof, begini, mungkin isu geopolitik yang paling berat ataupun paling memicu perhatian dunia ini salah satunya adalah konflik antara Palestina dan juga Israel ya. Hingga akhirnya aksi bela Palestina ini terjadi di 172 kampus Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sebenarnya dampak apa yang ingin dihasilkan dari aksi ini? Iya, sebenarnya perhatian ya terutama dari keluarga besar Muhammadiyah terhadap Palestina itu kan selama ini sudah dilakukan seperti donasi itu ya, yang saya kira kalau tidak salah kan sudah beberapa kali Muhammadiyah itu melalui Lazismu dan juga yang lainnya itu sudah berkirim ke Gaza, ke Palestina itu kan beberapa kali. Nah, itu cara-cara yang soft yang selama ini dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan itu memang DNA-nya Muhammadiyah di situ. Tapi kok sepertinya tidak ada respon apapun ya, terutama dari pihak Israel itu kan. Seakan-akan memang butuh ada aksi-aksi yang lebih luas ya. Maka setelah muncul aksi-aksi di Amerika, di Eropa dan juga di beberapa belahan negara yang lainnya, ya terpaksa kemudian kami juga harus ikut-ikutan dalam aksi yang seperti itu. Jadi memang ya niat kami untuk melakukan aksi ini memang pada saat puasa ya itu sempat sudah dibincangkan secara terbatas di kalangan forum rektor, tapi kemudian ada persoalan-persoalan politik di dalam negeri yang belum selesai, akhirnya kami tunda setelah Lebaran, dan alhamdulillah dengan koordinasi yang tidak terlalu lama kami bisa bergerak, dan tadi saya kira TV One yang mulai memantau sejak kemarin, tentu saya terima kasih kepada TV One karena tadi juga sudah breaking news selama 1 jam lebih. Ini tentu perhatian yang luar biasa dari TV One ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan itulah yang aksi yang bisa kita lakukan. Dan itu semata aksi damai. Dan ini juga semata terkait dengan persoalan kemanusiaan. Tidak ada urusan dengan persoalan agama. Oke, Prof, ini kan diselenggarakan di 172 kampus Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Agendanya juga sudah selesai karena memang dimulai kalau untuk wilayah Indonesia Barat sejak pukul 10 pagi. Apakah Prof juga sudah menerima laporan begitu mengenai jalannya aksi di kota-kota lainnya yang memang diselenggarakan di waktu yang sama begitu, Prof?
Iya, kami sudah mendapat laporan ya. Kan kita memang punya ada 2 grup WA, yang satu khusus untuk forum rektor yang di dalamnya berisikan rektor-rektor Muhammadiyah Aisyah. Ada juga grup WA satunya itu petinggi-petinggi Majelis Dikti dan juga rektor-rektor itu gabung di dalamnya. Itu sudah memberikan laporan foto-foto, video dan lain sebagainya cukup banyak. Sampai akhirnya saya belum bisa menonton semuanya. Banyak yang asik-asik, yang lucu, yang sangat serius dan menggambarkan bahwa mereka itu di daerah-daerah terutama itu memang sangat serius untuk mempersiapkan aksi ini. Dan memang sangat serius juga merespon apa yang terjadi di Palestina, hingga kemudian tergambar dari keseriusan mereka di dalam membuat aksi di banyak daerah. Memang saya pantau kan terutama yang live di TV One itu kan dari UMJ, kemudian UMY Jogja, kemudian ada ada UMSIDA di Sidoarjo dan juga ada di Makassar itu. Itu juga foto-foto videonya juga masuk ke grup dan saya sempat melihat, tapi yang lainnya belum sempat melihat juga. Tapi responnya luar biasa. Gerakan ini saya kira gerakan yang punya makna yang luar biasa menurut saya bagi kasus yang ada di Palestina. Karena kita tahu bahwa aksi-aksi seperti ini memang dibutuhkan setidaknya untuk mengganggu lah pergerakan-pergerakan Israel dan juga negara-negara penyokong Israel selama ini. Alhamdulillah karena gencarnya aksi-aksi yang dilakukan seperti ini terutama di Amerika dan tadi yang saya sebutkan itu, Amerika sekarang sudah mau menerima untuk adanya perdamaian, itu kan proposal gencatan senjata yang ditawarkan oleh Mesir dan Qatar itu kan sudah diterima oleh Amerika. Hamas juga sudah menerima, tinggal memang Israel yang belum bisa menerima dan rasanya memang berat karena harapannya Israel kan tentu Hamas tidak mau menerima, sehingga pintu masuk untuk menyerang Rafah itu kan setelah Gaza diluluhlantahkan sedemikian rupa itu. Jadi aksi ini cukup positif Mbak, dan saya yakin akan ada dampak yang luar biasa. Tentu nanti elemen kampus-kampus yang lainnya juga bisa melakukan. Kan hari ini kan selain aksi yang dilakukan oleh forum rektor, juga ada itu Majelis Dikdasmen dan pendidikan non formal PP Muhammadiyah juga melakukan aksi serupa yang ditunjukkan dengan hadirnya pelajar-pelajar Muhammadiyah itu di beberapa aksi perguruan tinggi itu. Prof, kalau kita lihat kan tadi dari laporan langsung reporter kami yang berada di lapangan begitu, mulai dari 500 hingga 5.000 sivitas akademika, mulai dari dosen, guru besar, kemudian mahasiswa ini turun ya ikut aksi ini. Nah, bagaimana dengan aktivitas akademiknya, Prof? Ini hanya ingin tahu aja. Iya, jadi memang ini setidaknya tentu yang saya tahu kan di internal Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya sudah wanti-wanti sejak pagi hari ke grup dekan, tolong nanti pastikan 9:30 mahasiswa yang ada di kelas semuanya sudah keluar ke lapangan. Bahkan yang sedang ujian tengah semester pun itu saya minta semuanya turun ke lapangan. Nanti ujiannya bisa dikompromikan. Ini kan negara Pancasila itu kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi nilai juga nanti kita kompromikan yang untuk mengikuti aksi itu. Tapi sukarela atau disuruh nih, Prof, jadi, untuk turun mahasiswanya? Semua tadi alhamdulillah. Ya sukarela, tentu kan mereka ya namanya mahasiswa itu kan ada yang agak apatis, ada yang punya kepedulian itu kan. Ya tentu yang apatis kan biasanya kalau di kelas kan tidak seberapa itu kan. Dan tadi teman-teman TV One sudah bisa menyaksikan lah bagaimana antusiasme dosen, mahasiswa, bahkan pejabat universitas itu semuanya hadir. Dari mulai rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan sampai kaprodi itu semuanya hadir. Kalau dari 172 yang menyelenggarakan aksi solidaritas Palestina hari ini, Prof, mungkin bisa dirangkum apa saja yang tadi disampaikan dalam orasi yang menjadi poin-poin ataupun tuntutan dalam aksi solidaritas Palestina yang digelar hari ini, Prof? Iya, terima kasih.
kan memang pernyataan sikapnya kan tunggal ya. Jadi hanya membacakan pernyataan sikap dari Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, yang di situ memang kami sebut sebagai dasasila pernyataan sikap. Nah, dasasila itu untuk mengingatkan kembali tahun 55 ketika Presiden kita Bung Karno pada saat itu berhasil mengadakan konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh banyak negara berkembang yang pada saat itu belum merdeka dan bahkan yang sudah merdeka dan bahkan yang masih belum merdeka, itu semuanya hadir di Bandung dan mengeluarkan satu kesepakatan yang kemudian disebut sebagai Dasasila Bandung. Dan untuk mengingat peristiwa 55, maka pernyataan sikap dari Forum Rektor itu menggunakan istilah Dasasila pernyataan sikap. Ya. Ada setidaknya tiga poin penting yang menurut saya penting untuk saya sampaikan di sini. Yang pertama tentu terkait dengan sikap ya negara-negara Eropa. Saya sebutlah misalnya Inggris, Prancis, Amerika, Jerman itu kan, yang selama ini kan seolah membabi buta membela Israel dengan segala kelakuannya itu kan, dengan segala keburukannya itu dibantu habis, dibela habis itu kan. Nah, saya berharap bahwa ada kesadaran pada negara-negara tersebut untuk melihat realitas di lapangan, realitas di Timur Tengah, bahwa sikap mereka selama ini mendukung Israel itu jelas tidak patut, apalagi di dalam dunia modern yang seperti ini itu kan, itu tidak patut. Kemudian yang kedua itu kritik juga untuk negara-negara anggota OKI, ya, Organisasi Konferensi Islam, termasuk juga di dalamnya adalah Robitoh Alam Islami, yang selama ini juga lembek dalam hal yang terkait dengan perjuangan rakyat Palestina. Ini juga kritik saya. Semoga dengan pernyataan ini ya mereka bisa mendengarlah dan kemudian mengambil sikap yang lebih bagus lagi, yang lebih dinamis lagi, ya lebih progresif lagi untuk tercapainya perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Kemudian yang ketiga, ini untuk pemerintah Indonesia. Memang saya dalam pernyataannya tadi itu juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno ya. Itu yang luar biasa berjuang dalam, ya Bu Retno, dalam berbagai forum internasional itu memperjuangkan secara serius itu ya, terutama terkait dengan kemerdekaan Palestina. Tapi saya juga memberikan catatan, dan ini juga supaya juga menjadi warning bagi pemerintah Indonesia. Dalam pernyataannya saya katakan bahwa berpikir saja itu tidak boleh, apalagi melakukan langkah-langkah politik yang mengarah pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Ini tidak boleh itu. Terima kasih Prof. Semoga gerakan civil society seperti ini mungkin bisa membuka mata dunia melihat seperti apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih sekali lagi Prof. Makmun sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Terima kasih.